Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya Widi Puji Astuti dari SD 3 Blimbing Rejo, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan memenuhi tugas dari modul 3.1, yaitu demonstrasi konseptual yang berjudul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai dengan Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Ana Horidah dari SD 3 Blimbing Rejo. Gimana Bu kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, alhamdulillah. Bu, di sini saya punya tugas tentang mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD 3 Blimbing Rejo, ya. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, ya Bu. Ya. Kita mulai ya Bu ya. Monggo. Yeah. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, terima kasih Bu Windy. Jadi begini Bu Windy, saya sebagai pemimpin atau kepala sekolah di satuan pendidikan ini tentunya ada banyak kasus yang terjadi setiap hari, baik itu kasus dari peserta didik ataupun dari tenaga pendidik maupun dari tenaga kependidikan. Kasus-kasus itu tentunya ada yang saling bertentangan. Keduanya benar tetapi saling bertentangan. Atau disebut dengan dilema etika. Ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu ya, dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi cara saya untuk mengidentifikasi mana kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang terlibat. Sehingga permasalahan yang sudah dipahami ya, setelah permasalahan yang sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan mana kasus yang termasuk dalam dilema etika atau mana yang termasuk dalam bujukan moral. Untuk itu perlu dilakukan atau dibuat beberapa pertanyaan Bu Windy ya untuk mengidentifikasi kasus tersebut. Jadi syarat dari sebuah kasus yang merupakan dilema etika ya, jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya Bu Windy, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah termasuk dalam kasus bujukan moral. Demikian Bu Windy. Iya Bu, berarti saya mengambil dari pembicaraan Ibu, berarti yang pertama kita mengidentifikasi dulu ya Bu. Iya betul. Terus yang kedua memahami kasusnya, itu termasuk dilema etika atau bujukan moral ya Bu ya. Terus yang ketiga berkomunikasi. Sedangkan yang keempat adalah memetakan mana yang dilema etika dan mana yang bujukan moral. Iya betul. Ya seperti itu Bu. Terus pertanyaan yang kedua Bu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi Bu, untuk kasus dilema etika ya, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar
tersebut apakah membentur faktor apa atau pihak mana. Nah, Iya. apakah kasus tersebut hanya sebagai kepentingan perorangan Iya. ataukah banyak orang? Nah, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Seperti itu, Bu Windy. Iya. Terus berarti intinya di sini itu mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar, termasuk membentuk faktor nggih, Bu. Iya, Terus betul. yang kedua mengandung nilai-nilai yang kebenaran dan kesetiaan. Iya. Terus yang ketiga, Bu, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Jadi begini, Bu, jadi prosedur atau langkah yang saya lakukan, tentunya kita suara hati dan nalar itu harus sejalan dalam pengambilan keputusan. Nggih. Jadi harus sejalan untuk memilih mana ya, memilih kebenaran yang paling kecil mudorotnya Oh, nggih. dan yang paling besar manfaatnya. Nah, itu yang terpenting itu. Jadi kita harus memilih kebenaran. Nah, yang paling kecil mudorotnya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik ya. Kalau jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik ya, misalnya ya Bu Windy. Iya. Jadi ini kita berpikir berdasarkan atau berbasis hasil akhir. Berpikir berbasis peraturan. Iya. Dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian tahap berikutnya saya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan dan kita temukan peluang. Iya. Ya. Lalu kita membuat suatu keputusan. Kemudian keputusan itu kita tinjau kembali, Bu Windy. Iya. Ya. Hingga benar-benar ada keyakinan kebenaran dan insya Allah nanti dengan keputusan yang kita sudah yakin kebenarannya berdasarkan fakta-fakta dan investigasi yang sudah kita ambil tadi, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keputusan itu benar, yang kita ambil benar. Iya. Dan keputusan itu dapat kita pertanggungjawabkan seperti itu. Terus sini ya Bu, tadi yang pertama langkah-langkahnya adalah dengan mendengarkan suara hati dan nalar sejalan nggih. Iya. Yang kedua kebenaran yang paling kecil mundurotnya. Yang ketiga besar kebenarannya ya Bu ya. Iya, besar manfaatnya. Nggih. Terus yang tadi yang untuk anak tadi saya mengambil kesimpulan itu dilihat berbasis hasil akhir. Iya. Terus yang kedua berpikir berbasis peraturan. Iya. Dan berbasis rasa peduli. Iya. Terus setiap kali mengambil keputusan, Ibu yang pertama adalah keyakinan kebenaran itu ada dan insya Allah dalam bimbingan kita dan serta bertanggung jawab Terhadap keputusan tersebut. terhadap keputusan tersebut. Iya. Terus Bu, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya. Menurut saya ya, Yeah. dalam kasus pengambilan keputusan, Yeah. terutama dilema etika ini, hal efektif yang perlu dilakukan adalah yaitu dengan menyederhanakan pokok permasalahan. Yeah. Nah, jadi kita sederhanakan pokok permasalahan supaya tidak melebar terlalu jauh. Kita fokus pada permasalahannya dan setelah itu kita membangun kebijaksanaan. Kita membangun kebijakan, kita membangun kebijaksanaan seperti itu, Bu Windy. Ya, berarti tadi ada dua ya Bu ya, Iya. menyederhanakan pokok permasalahan, terus yang kedua membangun kebijakan, okay. Terus yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya.
Jadi yang menjadi tantangan saya dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika, itu memang hasil keputusan yang saya ambil itu pastinya tidak bisa memuaskan seluruh pihak. Nah, mesti ada beberapa pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Nah, proses untuk dapat, itu butuh proses untuk dapat memahamkan sebagian orang, ya, agar ikhlas menerima dan menjalankan keputusan yang sudah kita tetapkan bersama. Nah, itu membuat sebuah tantangan, Bu Windy. Ya. Serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah kita sepakati bersama, itu yang terpenting. Jadi keputusan yang sudah diambil, mungkin ada beberapa pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Memang itu kebersamaan kita untuk memahami atau untuk menerima dengan lapang dada dan penuh tanggung jawab bersama-sama untuk menjalankan keputusan yang sudah kita putuskan bersama. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Berarti hasil keputusan itu biasanya kalau di dalam sekolah dasar itu hasilnya tidak seluruhnya, Bu. Semua itu menerima dengan hasil keputusan Ibu. Terus yang kedua itu menjadi sebuah tantangan, untuk memahamkan. Perlu proses. Proses ya, Bu, ya. Semuanya itu butuh proses. Terus, Bu, yang pertanyaan yang keenam, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya. Jadi, Bu, saya itu tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Jadi saya prioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya. Jadi tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secara secepatnya. Jadi mana yang lebih cepat untuk diselesaikan, itulah yang akan segera saya selesaikan agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, yang kondusif untuk semua warga sekolah, baik peserta didik, guru, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Seperti itu, Bu. Berarti Ibu tidak ada jadwal untuk menangani dilema etika itu, Bu. Berarti yang kedua adalah prioritas kasus. Mana yang urgent, mana yang tidak gitu, Ibu. Betul. Terus yang lebih urgent itu biasanya lebih cepat diselesaikan. Betul, itu. Betul. Terus pertanyaan yang ketujuh, Bu. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi yang mempermudah saya itu komunikasi, Bu. Jadi komunikasi yang baik kepada semua warga sekolah, komunikasi yang baik kepada yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Nah, kemudian pengelolaan emosi. Jadi dalam suatu kasus, apabila pengelolaan emosi kita itu lebih baik dan juga pemahaman tentang teori pengambilan keputusan, saya sebagai seorang pimpinan itu menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi kita dalam suatu permasalahan itu pertama adalah komunikasi yang baik, emosi, pengendalian emosi ya. Kita tujuannya adalah di dalam suatu kasus itu untuk pemecahan permasalahan, bukan untuk menambah permasalahan, seperti itu. Berarti itu, ada 3 ya, Bu, ya. Yang pertama tadi ada komunikasi, terus yang kedua emosi. Kita kalau ada permasalahan berarti kita mengelola emosi dulu ya, Bu, ya. Terus yang ketiga pemahaman pengambilan keputusan. Ya, Bu. Ini pertanyaan yang terakhir, Bu, ya. Iya, monggo, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Bu?
Iya. Jadi Bu Windy, pengalaman yang dapat saya ambil dalam memutuskan kasus dilema etika yaitu dalam mengambil sebuah keputusan, Iya. maka mengidentifikasi jenis kasus tersebut Nggih. harus dilakukan lebih awal Bu Windy. Iya. Ya, dengan melakukan pengujian-pengujian. Nggih. Lalu lakukan pengujian benar ya, Nggih. lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang Iya. akan kita pilih. Nggih. Sehingga keputusan yang kita ambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa atau tidak merugikan orang-orang yang terlibat dalam kasus dilema etika tersebut. Nggih. Ya, kita sebagai manusia biasa Iya. yang banyak kekurangan, Iya, Bu. yang banyak khilaf, tentunya kita harus merasa introspeksi diri. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu introspeksi diri. Iya. dan mampu untuk melakukan tindakan yang lebih baik ke depannya nanti. Iya. Seperti itu. Sini yang ini Bu, yang saya petik adalah mengidentifikasi kasusnya dulu ya Bu. Iya. Terus yang kedua pengujian benar lawan benar. Iya. Terus seperti itu. Ini sudah selesai. Saya terima kasih Bu. Senang bisa berbincang dan mewawancara Ibu. Iya. Banyak ilmu yang saya dapat dari Ibu. Iya. Kedepannya mungkin nanti kalau emang ada kekurangannya mungkin bisa diselesaikan bersama-sama. Intinya Iya. kita itu komunikasi ya Bu ya. Betul Bu Windy. Terima kasih untuk Ibu untuk hari ini dan terima kasih untuk bisa saya wawancarai Iya. dan bisa membantu tugas saya dalam calon guru penggerak ini Bu. Ini Iya. adalah tugas dari demonstrasi konseptual dan kita mewawancari Ibu kepala Iya. sekolahnya ya. Sukses selalu untuk Bu Windy. Iya, terima kasih. Amin. Iya. Oke, saya akhiri. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses selalu. Nggih, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai sama Bapak Kepala Sekolah SD 1 Daren, yaitu Bapak Totok Sugiyarto, Magister Pendidikan. Dengan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Windy. Nggih. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Bu, semangat. Alhamdulillah ya Pak. Di sini saya akan mewawancari Bapak dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Ya, monggo. Langsung aja ya Pak. Nggih. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh iya. Jadi tadi kan pertanyaannya identifikasi, yang saya tangkap ya Bu. Iya. Ada 3 kata kunci. Yang pertama identifikasi, yang kedua ada bujukan moral, yang ketiga ada dilema etika. Jadi apa yang ditanyakan Bu Windy di sini bahwasanya terkait dengan identifikasi mana kasus ini yang akan masuk ke dalam bujukan moral atau dilema etika. Yang pertama adalah perlunya pemahaman konsep terkait dengan apa itu bujukan moral, apa itu dilema etika. Jadi pemahaman konsep awal ini harus perlu dipahami bahwasanya bujukan moral adalah segala sesuatu yang mungkin benar versus salah. Sedangkan untuk yang dilema etika adalah benar versus benar. Jadi ini pedoman awal yang perlu kita pedomani sebelum kita mengidentifikasi sebuah suatu kasus. Ya. Nah, selanjutnya
terkait dengan mungkin ada tadi yang disebutkan adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini juga perlu dipahami juga bahwasanya nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sebuah nilai yang diyakini, ya, diyakini bahkan dipedomani terkait dengan nilai-nilai yang positif yang tentunya ada di negara kita, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semua wilayah, semua area mengakui dan meyakini bahkan memperdomani nilai-nilai itu dan dapat diimplementasikan di wilayah yang sesuai dengan adat budayanya masing-masing seperti itu. Jadi selanjutnya bahwasanya adalah terkait dengan identifikasi dilema etika dan bujukan moral, tentunya ada hal yang perlu di sebagai kata kunci, yaitu fakta yang ada di lapangan ini penting sekali terkait dengan apakah kasus ini nantinya uh, bukannya dari satu sumber tapi beberapa sumber, dan kita melihat fakta yang ada di lapangan ini tentunya akan lebih objektif terkait dengan identifikasi awal ya di situ, dan mengenali nilai kebajikan tadi sudah kami sebutkan, sehingga yang terakhir kita semuanya akan dapat mengkategorisasikan apakah ini nantinya masuk di dilema etika atau bujukan moral. Jadi ada tahapnya seperti itu, Bu Widi. Berarti dengan mengumpulkan fakta dan mengenali nilai-nilai kebajikan universal ya Pak? Dan pemahaman konsep itu ya. Oh iya. Terus yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini yang memang posisinya agak sulit Bu ya. Iya. Karena kita butuh kehati-hatian, tidak buru-buru, butuh kecermatan. Yang utama adalah kita lihat kebutuhan sekolah terkait dengan skala prioritas yang ada di sekolah, kebutuhan yang akan disasar, yang akan dituju, bahwasanya pengambil keputusan ini berdasarkan kebutuhan atau skala prioritas. Yang kedua, terkait dengan dampak yang akan ditimbulkan, atau impact ya, ini akan berdampak saling menguntungkan antara beberapa pihak yang terkait atau ada yang pihak yang dirugikan. Ini yang perlu menjadi pertimbangan, menjadi catatan. Yang selanjutnya tentunya ada bagaimana kita menempatkan suatu kasus ini, ada kepentingan tidak. Kepentingan itu mungkin ada individu versus kelompok, atau kepentingan kelompok kecil dengan kelompok besar, ada kebenaran lawan kesetiaan, ada keadilan juga lawan belas kasihan, dan mungkin yang paling ini ya, yang paling terjadi di satuan pendidikan, ada jangka pendek, jangka menengah, sehingga area mana yang akan kita jangkau, sehingga kita berdasarkan apakah orientasi kita berdasarkan hasil akhir, berdasarkan peraturan atau regulasi, atau hanya rasa kepedulian saja. Ini perlu pencermatan lebih dalam dan perlu kehati-hatian dalam mengambil sebuah keputusan, dan tentunya yang terakhir adalah koordinasi dan kolaborasi, komunikasi yang baik dengan berbagai unsur yang ada di sekolah ataupun dari luar sekolah ataupun stakeholder yang ada di satuan pendidikan, dan sampai melibatkan mungkin ada beberapa wali murid yang ingin kita ajak berkolaborasi, berkoordinasi terkait dengan pengambilan keputusan sesuai dengan unsur-unsur yang terlibat di dalamnya itu tadi. Ya Pak, berarti dengan skala prioritas, dengan kolaborasi, dan dengan kebenaran lawan kesetiaan, berarti itu ya Pak ya. Ya, sekarang beberapa pertimbangan-pertimbangan. Iya. Ya. Terus sekarang yang nomor 3 Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau berbicara langkah, berbicara prosedur, Bu Windy, kalau kita berbicara langkah ini banyak sekali ya. Tahapan-tahapan yang diambil terkait dengan pengambilan keputusan yang nantinya mendapat kata putusan yang bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan ya, baik secara hukum, secara norma, secara nilai-nilai kebajikan itu tadi sesuai dengan apa yang Bu Windy tanyakan. Yang pertama adalah menemukan ada nilai-nilai yang bertentangan. Tentunya di suatu wilayah dengan wilayah lain tentunya mempunyai adat istiadat, mempunyai budaya lokal yang masing-masing, dengan nilai-nilai yang mungkin dijunjung di masing-masing daerah disesuaikan ya dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal tadi, kebajikan universal.
apakah ada pertentangan atau tidak. Di situ perlu diawali, dipedomani Bu. Yang selanjutnya adalah keterlibatan berbagai pihak. Ini yang perlu langkah-langkah yang perlu dilalui. Keterlibatan ini bisa juga dari lingkaran sekolah, bisa dari luar sekolah, dan beberapa unsur-unsur lainnya ya. Ini perlu digarisbawahi ya. Selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta yang penting. Jadi fakta-fakta yang ada di lapangan ini akan menjadikan permasalahan kita lebih objektif. Dan selanjutnya ada pengujian bahwasanya benar atau salah. Itu benar atau salah ini kan ditarik lagi ke uji legalnya, secara hukumnya bagaimana, secara regulasinya bagaimana, ya. Terus bagaimana misalkan dipublikasi di umum, apakah nanti dari penilaian dari masyarakat umum akan menimbulkan pro kontra dan lain sebagainya. Ini juga perlu pertimbangan-pertimbangan. Apakah dapat diuji ketika itu uji legal juga secara hukumnya harus benar, aturannya juga harus sesuai dengan aturan, publikasi di masyarakat juga bisa sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada tadi yang sudah saya sebutkan adalah bagaimana kita prinsip dalam mengambil suatu keputusan itu. Apakah hanya berdasarkan hasil, atau hanya berdasarkan peraturan, atau hanya berdasarkan rasa peduli, atau ketiga-tiganya dipakai. Yang selanjutnya adalah investigasi. Investigasi ini ada beberapa referensi yang di luar mungkin dipakai, ada yang mungkin dari beberapa masukan, beberapa saran dari orang luar, ini juga penting. Yang selanjutnya barulah kita dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yang tentunya nanti akan dapat dipertanggungjawabkan dan akan berdampak yang positif bagi unsur-unsur yang ada di yang terlibat. Nah, bukan artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Dan setelah keputusan kita berjalan, tentunya ada evaluasi terhadap pengambilan keputusan. Apa keputusan itu nanti dihentikan atau dilanjutkan sampai akhir. Ini kan kita melihat bagaimana proses pengambilan keputusan setelah diambil itu berjalan. Jadi ada evaluasi sehingga nanti kedepannya bisa digunakan sebagai acuan dalam menentukan pengambilan keputusan selanjutnya. Demikian Bu Windy. Jadi tadi ada 9 langkah ya Pak Ya. untuk menentukan yang Bapak lakukan selama ini. Terus yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Kalau berbicara efektif, memang mungkin dari masing-masing pengalaman dari unsur-unsur pimpinan ataupun atasan dalam mengambil keputusan mungkin mempunyai pengalaman yang masing-masing, tapi kami berbicara sesuai dengan apa yang saya alami, Bu Windy, bahwasanya terkait dengan pengambilan keputusan memang harus pada situasi utamanya, situasi yang tidak emosional, bahkan sampai situasi yang mungkin terlalu gembira. Ini diharapkan jangan sampai mengambil keputusan di area itu, karena apabila mengambil area itu mungkin terlalu emosi juga kurang baik, terlalu gembira juga ada yang terlewatkan, sehingga pada saat pengambilan keputusan diupayakan situasi kondisi emosional sedang posisi pada normal. Itu yang pertama. Selanjutnya terkait dengan kepentingan tadi Bu Indi, apakah ada kepentingan individu, kepentingan kelompok, kepentingan benar atau adanya sebatas kita rasa kesetiaan, ada keadilan, juga ada belas kasihan, ada jangka pendek juga jangka panjang. Ini perlu kita pertimbangkan matang-matang. Terus ada uji legal tadi ya, ada pengujian benar atau salah, ada uji secara dilihat dari hukumnya seperti apa, cara regulasinya bagaimana, ya pada saat kita dipublikasikan nanti tidak menimbulkan suatu masalah yang berarti. Ini yang perlu menjadikan catatan-catatan, dan tentunya koordinasi, kolaborasi, komunikasi ini juga penting untuk dalam suatu pengambilan keputusan. Demikian, Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, Pak. Tadi kan ada dalam kondisi normal, ada kepentingan kelompok dan uji legal ya, Pak. Terus selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, ya. Kalau kasus-kasus dilema etika, benar versus benar, ini tantangannya luar biasa, gitu ya. Banyak sekali terkait dengan, karena ini sensitif ya, Bu, karena benar versus benar ini
11-12 ya. Nanti dalam pengambilan keputusan ini agak memang perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang dan perlu kehati-hatian. Yang utama bahwasanya kita semua menyadari bahwasanya dalam suatu keputusan ini belum tentu semuanya dapat memberikan kepuasan masing-masing. Ada unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, sehingga bagaimana caranya kita meminimalisir supaya tidak terjadi kesenjangan. Semua saling diuntungkan, semua tidak ada yang dirugikan, dan keputusan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan waktu pengambilan keputusan itu tadi, situasi pada saat emosional kita sedang normal, tidak pada saat ke kanan atau ke kiri, sehingga atau pada saat negatif positif, hingga pada posisi nol ya. Iya, Pak. Emosi kita berada posisi yang tenang, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Selanjutnya, bagaimana upaya supaya tercapai keputusan bertanggung jawab, tentunya permasalahan-permasalahan ya kita identifikasi, terus kita ada opsi-opsi, kita ingin sebelum mengambil keputusan harus kita ada opsi-opsi yang perlu kita pertimbangkan, sehingga outcome nanti pada saat kita mengeluarkan keputusan ini ada beberapa pilihan-pilihan yang kita ambil sesuai dengan kondisi dan suatu permasalahan itu dapat terselesaikan dengan baik gitu. Ya, Pak. Tadi ya tingkat kepuasan, waktu, dan problem-problem tadi ya, Pak ya. Terus selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ada satu pertanyaan tapi mengandung dua jawaban ya. Iya. Ada Iya, jawaban Pak. yang tidak. Kita kalau berbicara jadwal tidak, kita lihat kadar atau tingkat kedalaman permasalahan itu ya, perlu dilihat. Karena dari awal sudah saya sampaikan bahwa cara pengambilan keputusan ini jangan sampai terburu-buru, harus perlu kehati-hatian, perlu ketelitian, kejelian ya, sehingga kita nanti akan mendapatkan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya bahwasanya Bu Windy terkait dengan prosedur ya, prosedur tentunya sudah saya sampaikan di awal bahwasanya pertimbangan-pertimbangan tadi terkait dengan kadar permasalahan tadi sudah kami sampaikan, impact dampak ya, dampak yang akan ditimbulkan karena kalau kita mungkin salah satu kali langkah salah dalam pengambilan keputusan, dampak yang ditimbulkan luar biasa. Bisa juga berdampak ke satu individu, bisa juga berdampak luas ya. Yang ini yang perlu kita pertimbangkan, sehingga kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip terkait dengan pengambilan keputusan. Kita harus tahu dari awal sudah kami sampaikan, ada kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya, ada kepentingan mungkin individu versus kelompok, ada kebenaran kesetiaan, keadilan kasihan, jangka pendek, jangka panjang, ini juga perlu dipertimbangkan. Apakah berpikir tadi berdasarkan hasil, aturan, atau rasa peduli. Apakah semuanya ini perlu dipertimbangkan masa-masa, sehingga konteks daripada kadar permasalahan ini perlu kehati-hatian, ketelitian, dan kebijaksanaan dalam pengambilan suatu keputusan. Demikian dulu. Ya, harus kita kalau mengambil keputusan itu harus hati-hati dan tidak terburu-buru dan dilihat kadarnya ya, Pak ya. Iya, ada prinsip-prinsipnya juga. Oh ya, ada prinsipnya juga. Ya. Sekarang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh ya, kalau berbicara masalah faktor ini, ya, faktornya kan kembali lagi di awal tadi bahwa kadar permasalahan ini menentukan. Berarti faktor keberhasilan juga dipengaruhi beberapa faktor ya. Faktor yang pertama mungkin dari internal sekolah. Faktor yang kedua mungkin dari diri sendiri ya. Faktor mungkin dari keterampilan cara kita mensikapi sebuah permasalahan. Sehingga sebelum mengambil keputusan dari awal sudah dibekali mungkin ya, sudah ada pengetahuan bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan bijaksana ya, yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ini perlu sebagai pedoman awal bahwa nilai kemampuan kita ya, kompetensi. Yang kedua terkait dengan unsur eksternal, bahwasanya bisa juga dari unsur luar, teman sejawat, mungkin dari orang tua, dari stakeholder, dari wali murid ya. Ini perlu ada rangkaian koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi ya, dalam rangka
penyelesaian suatu permasalahan sehingga menjadikan suatu keputusan itu tadi. Ya Pak. Ini yang terakhir ya Pak. Pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Wah, pengalaman yang saya petik ini bahwasanya tadi yang utama tadi memang saya harus lebih berhati-hati dan lebih kejelian ya, perlu kejelian terkait dengan pengambilan keputusan ya, sehingga dapat mencapai keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai tadi. Ya dalam kita harus juga menganalisis ya, suatu masalah dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan sehingga nanti dalam pertimbangannya dalam menentukan solusi akan lebih objektif. Selanjutnya terkait dengan pengambilan keputusan harus disesuaikan dengan nilai kebajikan. Kemudian kalau di satuan pendidikan ini harus berpihak pada murid ya. Kalau kita di guru penggerak ini tidak asing istilah paradigma baru ya. Ada keberpihakan pada murid, ada berdampak juga pada murid, ada semua bisa merasakan atau replikatif. Dan selanjutnya mungkin terkait dengan skala prioritas. Kebutuhan mana yang didahulukan, yang sangat urgent, ya ini yang perlu kita dahulukan. Dan yang terakhir dampak. Kembali lagi dampak ini yang paling nanti diutamakan, yang perlu dipikir dari awal, karena dampak ini kalau sudah terlewatkan, dampaknya akan mengimbas kepada orang lain. Ini yang perlu diperhatikan, sehingga dampak ini untuk meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi. Sehingga pembelajaran yang dapat saya ambil di sini, jadi bahasanya semakin kita banyak berlatih terkait dengan pengambilan keputusan, mengidentifikasi masalah, ya, menemukan fakta-fakta ada di lapangan dengan berbagai tahapan-tahapan tadi akan menambah keterampilan kita dalam mengambil sebuah keputusan sehingga keputusan kita bertanggung jawab sesuai harapan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ada. Terima kasih Bu Windy, mungkin hanya itu jawaban dari saya. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup Bu Windy? Sudah cukup Pak, terima kasih. Ya? Terima kasih kepada Bapak Toto Sugiarto, Magister Pendidikan. Terima kasih wawancaranya hari ini. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Toto Sugiarto, Kepala Sekolah SD 1 Ndaren, ya Pak. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Saya akhiri. Saya juga sebelum diakhiri Bu Windy, saya juga mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, sehingga mungkin kami menyadari, saya yakin kalau sesuatu pasti ada kekurangan, sehingga pada kesempatan hari ini saya juga meminta maaf apabila ada segala kekurangan, ya, mohon dimaafkan, dan saya terima kasih atas mungkin suatu kehormatan bagi saya mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman pada Bu Windy, ya. Dan mungkin hanya itu Bu Windy yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami secara pribadi apabila ada kekurangan memohon maaf yang besar-besarnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Puji Astuti dari SD 3 Blimbing Rejo, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara. Di sini saya akan memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sini saya akan mewawancarai dengan Ibu Dwi Margo Sutresni, Magister Pendidikan. Dia dari kepala sekolah dari SD 2 Ngetok. Saya mulai ya Bu ya. Oh nggih, monggo. Selamat siang Bu Tresni. Selamat siang Bu Windy. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Oh, ya. Bagaimana dengan Bu Windy? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu, di sini saya akan mewawancara Ibu dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nggih Bu. Nggih. Langsung saja ya Bu ya. Nggih, monggo. Pertanyaan yang nomor 1 Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Selama ini di sekolah kami nggih Bu, cara kami dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada
apakah kasus itu termasuk dalam dilema etika ataukah termasuk dalam bujukan moral. Kami ada beberapa langkah yang kami lakukan, Ibu. Yang pertama yaitu kami tentunya harus mengetahui terlebih dahulu tentang konsep, ya, memahami konsep apa yang dimaksud dengan dilema etika dan juga dengan bujukan moral. Kemudian yang kedua, kami mengenali kasus yang ada. Kita mengenal kasus yang ada itu seperti apa dulu. Kemudian langkah yang ketiga, kami menganalisis kasus tersebut. Setelah dianalisis, terdapat hasilnya, kita menghasilkan hasil kasusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baru langkah yang keempat, kami menentukan, oh ternyata kasus ini termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Seperti itu, Ibu. Oh ya. Berarti ada 4 langkah ya, Bu, setiap pengambilan keputusan ya. Terus Bu, yang kedua Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, selama ini di sekolah kami dalam pengambilan keputusan gitu, terutama apabila sama-sama mengandung nilai kebajikan, tentunya sangat sulit gitu. Yang kami lakukan yaitu kami melakukan musyawarah. Dengan melakukan musyawarah bersama melalui rapat, dan aktor-aktor yang terlibat dalam rapat tersebut tentunya mengacu kembali pada kasus yang ada. Apabila kasusnya kecil, hanya lingkup memerlukan kepala sekolah dan juga dewan guru, maka kami akan melakukan rapat antara kepala sekolah dan dewan guru. Tapi apabila kasusnya lebih besar, mencakup komite dan juga wali murid, kami akan melakukan musyawarah melalui rapat tersebut dengan menghadirkan komite dan juga wali murid. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih Bu ya. Sekarang yang nomor 3 Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah selama ini yang sekolah kami lakukan dalam pengambilan keputusan ada beberapa langkah. Yang pertama tentunya kami mengadakan atau melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu. Setelah kami identifikasi, kemudian kami menentukan aktor-aktor yang terlibat siapa saja. Kemudian setelah itu kami melakukan pengumpulan data, ya, untuk mencari kebenaran atau fakta yang ada sebenarnya dari kasus ini itu seperti apa. Setelah itu kami melakukan pertimbangan untuk menghasilkan planning kira-kira nanti keputusan yang diambil itu apa saja. Setelah itu dilakukan, baru kami melakukan pengambilan keputusan lewat musyawarah atau rapat tadi. Setelah keputusan diambil, langkah yang keenam, kami melakukan tinjauan ulang terhadap keputusan yang dihasilkan tersebut. Apabila dalam tinjauan ini memang benar-benar bisa menghasilkan hasil yang baik dan tidak berbenturan dengan peraturan yang ada, maka langkah yang ketujuh kami melaksanakan keputusan tersebut. Ya, terima kasih Bu ya. Sekarang yang nomor 4 Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kami rasa efektif dalam pengambilan keputusan yaitu tentunya kami laksanakan dengan musyawarah melalui rapat tadi, dan juga hasil dari keputusan nanti tentunya harus menghasilkan hasil akhir yang baik dan tidak berbenturan dengan peraturan yang ada. Ya, mengingat kami sekolah dasar kan di bawah naungan pemerintah, jadi ada aturan-aturan yang harus kami taati. Jadi bagaimanapun hasilnya keputusan yang diambil tidak boleh berbenturan dengan peraturan yang ada. Begitu. Sekarang yang nomor 5 Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan yang ada itu karena kami penyelesaiannya kan lewat musyawarah dengan melalui rapat, jadi tantangannya itu menentukan waktunya. Apabila kasusnya besar,
membutuhkan kehadiran dari komite sekolah dan juga wali murid. Nah, kami biasanya itu agak kesulitan dalam menentukan kapan akan dilaksanakan rapat tersebut. Oh iya. Gitu. Tapi nggih, alhamdulillah dengan komunikasi yang baik selama ini bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu. Terus yang nomor 6 Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, jadi apabila ada permasalahan ya, apakah ada tata kelola? Kalau tata kelola atau jadwal tersendiri khusus itu tidak ada ya. Biasanya kami akan melihat sejauh mana kepentingan kasus ini harus segera diselesaikan. Ya. Apabila memang urgent banget ya harus diselesaikan saat itu juga di tempat itu juga kami akan langsung menyelesaikan. Tentunya kami akan minta pendapat dari dewan guru yang ada karena memang begitu cepat harus diselesaikan. Jadi kami tetap kita lakukan secara musyawarah tapi dengan aktor-aktor tertentu saja yang ada karena harus segera diselesaikan. Tapi apabila tidak harus diselesaikan saat itu juga gitu, kami akan menunggu momen yang tepat nggih. Karena pengambilan keputusan itu kan tidak boleh terburu-buru nggih, harus butuh pemikiran, pertimbangan yang matang gitu. Kami akan mengadakan musyawarah ya melalui rapat tadi. Kita perlukan waktu yang tepat untuk mengumpulkan aktor-aktor yang terlibat, kira-kira aktor-aktor yang bisa memberi sumbangan ide keputusan gitu. Kita buat waktu yang sedemikian rupa untuk membuat rapat tersebut dan nanti bisa menghasilkan hasil keputusan yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Tapi apabila memang itu nanti misalkan dalam kasus kok ada kasus ya, kategorinya sedanglah tidak harus cepat diselesaikan gitu, dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama karena di sekolah kami biasanya kan ada rapat bulanan. Ada rapat bulanan. Nah, biasanya kalau ada kasus-kasus apa gitu biasanya akan kita angkat dalam rapat bulanan tersebut. Begitu. Ya, terima kasih Bu. Sekarang yang nomor 7 Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada yang membantu ya? Ada yang membantu. Tentu saja sangat sangat ada yang membantu kami karena kami bekerja tidak sendiri nggih. Jadi terutama itu dewan guru itu sangat membantu sekali. Dewan guru, komite itu sangat membantu kami dalam melaksanakan pengambilan keputusan karena ide-ide mereka, terutama di sekolah kami itu ada 3 guru senior ya yang pengalamannya jauh dari kami dan juga komite-komite juga banyak yang lebih sepuh nggih. Jadi memang pengalamannya sangat matang sekali. Jadi mereka itu sangat membantu kami apabila dalam pengambilan keputusan karena bisa memberi sumbangsi yaitu ide-ide. Oh, kira-kira nanti diselesaikan dengan cara ini itu sangat membantu sekali. Oh iya Bu. Ini yang pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambil keputusan dilema etika ini? Iya, dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika nggih, yang bisa kami pelajari bahwa pengambilan keputusan itu kami laksanakan secara musyawarah ya. Kita berkolaborasi, tidak kami putuskan sendiri, tapi kami bermusyawarah melalui rapat, kita berkolaborasi dengan banyak aktor yang terlibat. Kemudian hasil keputusan itu yang diambil itu hasil akhirnya itu harus kalau bisa yang terbaik ya. Tapi kalau yang terbaik tidak bisa,
Misalkan ada sebuah keputusan yang sangat ya terbaik, tapi kok itu berbenturan dengan peraturan yang ada, Iya. maka tidak akan kami ambil. Iya. Apapun hasil akhirnya, tentunya jangan sampai berbenturan dengan peraturan yang ada. Iya. Gitu. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih wawancara hari ini saya sudah selesai ya Bu ya. Nggih. Terima kasih. Saya mohon pamit. Nggih, monggo Bu, Nggih, nggih monggo. nderekaken. Nggih. Nggih.